Hari ini kita mau belajar di waktu yang sangat singkat, ada sekitar 1 jam kita mau belajar kebenaran firman Tuhan yang akan menegur kita, yang akan membuat kita memeriksa kehidupan kita. Ikut Tuhan itu sebenarnya saudara dan saya ikut Tuhan atau ikut siapa? Ya, ini yang kita akan belajar pada malam hari ini, saudara. Supaya saudara dan saya bisa mengerti, ternyata tidak semua orang Kristen itu, walaupun dia sudah disebut Kristen pengikut Kristus, tapi tidak banyak sebenarnya yang benar-benar ikut Kristus. Banyak orang sekedar ikut. Bahkan banyak orang, saudara, maaf kata, bukan ikut Tuhan, tapi ikut orang. Ya, saya akan tegas di sini, saudara, bukan berarti, lupa kalau kita punya pimpinan rohani, kita punya gembala, kita ikut dia berarti salah. Bukan, saudara. Ya, yang kita akan lihat sekarang motivasinya ikut. Ya, ini yang akan kita pelajari supaya saudara dan saya benar-benar jadi Kristen yang kuat. Ya, beberapa hari lalu, saudara, sebelum pemungutan suara beredar banyak berita. Ya, salah satunya kalau si ini menang akan begini, kalau si ini menang akan begitu. Saya pagi-pagi hidupkan HP, terima WhatsAppan ya dari salah satu orang yang aktif di persekutuan kita. Dia forward itu ke saya baca dan saya sangat marah, saudara. Kalau benar orang itu peka sama Tuhan, tidak ada pakai kata kalau. Ya, saya ngomong terus terang. Jadi, saking jengkel saya biasanya diam, saya biasanya tidak mau konfrontasi sama orang. Terserah lu mau ngomong apa, lu mau buat apa, selama ini saya diam. Tapi ketika saya baca itu, kalau ini yang ke-1 menang akan begini, kalau kedua menang akan begini. Jengkel saya, saudara. Kenapa? Berarti Anda nggak dapat dari Tuhan yang benar, yang mana yang mau menang. Saya katakan, saking jengkel saya tulis, tolong sampaikan ke siapa kamu dapat WhatsApp yang tadi. Ini jawaban saya katakan. Kalau dari Tuhan tidak ada kata kalau. Berarti mesti ini A menang atau B menang. Tidak ada kalau dan kalau. Kalau kata kalau berarti tidak tahu sama sekali siapa yang mau menang. Ya. Saudara di sini siapa yang hadir di doa malam rajin ya hari Sabtu? Ada berapa orang? Tolong angkat tangan. 1 tahun lalu Tuhan sudah beritahu kan hasil pemilu bulan ini. Waktu itu saya sampaikan di doa malam. Ya kan, saudara? Ada satu inisial kan? Masih ingat itu beberapa orang yang hadir di doa malam. Tahun lalu Tuhan sudah bicara sebelum ada pemilu legislatif. Belum ada pemilu legislatif, terus belum ada partai-partai mengusung si A, si B, si C, tidak ada. Tapi Tuhan sudah kasih satu inisial. Tapi saya tidak lanjutkan itu. Karena ini bukan untuk kita main adu nubuat akurat-akuratan enggak, saudara. Ya, tapi supaya saudara dan saya tahu, kalau dari Tuhan itu nggak ada kalau. Ya, itu pasti. Ya, saya bilang tolong kamu forward lagi, balik kirim ke yang dari mana kamu dapatkan pernyataan ini. Dikirim, habis itu 1/2 jam lagi dia hubungi saya. Wah Pak, kelompok mereka jadi ribut karena SMS Bapak. Ya, saya bilang ribut aja enggak masalah. Kenapa? Daripada sebar-sebarkan hal-hal yang tidak benar. Tuhan sudah beritahu siapa yang dia pilih memerintah bangsa ini 5 tahun ke depan. 10 tahun lalu, saudara. Ya, ketika waktu itu salah satu yang mencalonkan adalah Ibu Megawati dan kemudian SBY. Waktu saya doa, Tuhan bilang apa? Aku memilih SBY menjadi presiden. Terserah siapa mau pilih siapa, Tuhan bilang SBY tetap jadi presiden. Naiklah dia 10 tahun lalu untuk masa pertama 5 tahun menjadi presiden. Banyak saksinya, banyak. Itu saya sampaikan di persekutuan. Kedua, saudara, sesudah itu 5 tahun yang kedua, Tuhan kembali bilang, aku masih pilih dia. Ya, saya sampaikan di banyak tempat karena Tuhan bilang, aku masih pilih dia. Naiklah dia untuk kedua kalinya. Kemudian tahun lalu di persekutuan kita doa semalam dan Tuhan saya sudah sampaikan kepada saudara-saudara yang hadir kan? Betul? Dan itu belum ada partai siapa yang akan menang 1 tahun lalu, kita nggak tahu. Tapi Tuhan tahu. Berarti apa?
Tuhan itu tidak ada pakai kalau-kalau, saudara. Makanya saya sudah sumpek, saudara. Kenapa? Kenapa umat Tuhan ini dibikin puter sana, diputer sini, dengan pernyataan-pernyataan yang tidak pernah jelas. Ya, saya tidak benci, saudara. Saya tidak anti. Tetapi kalau terus-terusan seperti ini umat Tuhan mau dibawa kemana, gitu loh. Baik, kita akan dengarkan firman Tuhan. Jadi tolong ini juga tidak diperpanjang. Selesai sampai di sini. Itu. Tapi kita tidak bahas politik. Supaya kenapa, saudara? Supaya saudara tahu. Tidak lagi saudara ikut-ikut nubuat-nubuatan yang tidak jelas dan yang palsu. Saya bukan dendam, saudara. Sudah sekian tahun saya diam, tapi terlalu banyak yang seperti itu, jadi saya harus ngomong. Ya, kenapa? Karena umat Tuhan ini diputer sana, puter sini, puter sana, puter sini. Semua pakai bahasa kalau. Ya, kalau dari Tuhan itu jelas, saudara, tidak ada kalaunya. Kalau kalau itu berarti kita tidak tahu siapa loh. Kalau. Yang pasti siapa? Ya kalau. Loh. Ya. Jadi itu supaya saudara mengerti kenapa, ya, di situ bedanya. Jadi saudara yang hadir di sini saya tidak minta maju semua untuk jadi saksi, ya, tapi banyak di sini yang waktu itu hadir dan saya sudah sampaikan. Itu sudah tahun lalu Tuhan ngomong. Ya, cuman saya tidak boleh sampaikan di mimbar seperti ini, saudara pilihlah si A, si B, karena agama dalam arti tempat ibadah tidak boleh pakai kampanye, itu sudah ada undang-undangnya, ya, dan itu jelas. Ya, jadi saya tidak bisa sampaikan supaya jadi terkenal, wah mantep nubuatannya. Tidak, itu saudara buat apa cari nama? Ya, tadi pun ada berapa orang hubungi saya, Pak, kemarin kan dolar sudah 12.000, kita sudah cuan 700 rupiah. Bapak tidak kasih tukar, sekarang turun lagi. Saya diam, saudara. Kenapa? Pokoknya besok ada lagi yang Tuhan bicara, saya tidak akan sampaikan ke orang-orang seperti itu. Nek mau main forex, itu jantungnya masih kuat. Kalau tidak kuat, jangan ikut-ikutan main. Ya, lebih baik pergi main pingpong, main-main gitu, lebih sehat. Ya, karena kenapa, saudara? Ada yang ingat, ya, berapa tahun lalu saya khotbah di Jakarta, ya, sama, Tuhan bilang dolar mau naik. Tiap 3 hari dia hubungi saya. Tiap 3 hari nelpon. Saya bilang gini aja ya, kalau ndak biasa main begini, ndak usah ikut-ikut. Makanya supaya kita mengerti kenapa, saudara, ya, jangan umat Tuhan itu diputer sana, puter sini. Terus sebelum pemilu kemarin kan banyak dari Jakarta hubungi saya, Pak Hasan dapat apa? Ketakutan mereka. Makanya mereka terus hubungi saya, Pak Hasan dapat apa? Dapat apa? Saudara yang datang di doa malam berapa bulan lalu kan sudah dengar. Pemilu ini akan ada masalah, tapi kecil. Saya sudah sampaikan. Tidak menjadi masalah nasional. Saudara yang datang di doa malam sudah dengar itu. Saya nggak perlu ulang-ulang. Ya, jadi jangan percaya kalau wah. Enggak, saudara. Memang akan ada masalah. Iya. Tapi itu kecil, tidak skalanya kemudian membesar jadi nasional. Ya. Kenapa? Ditakut-takuti, saudara, sampai tiket ke Singapura itu 3 juta. Ya, mereka mau apa? Mau minggat semua. Ya, kenapa? Karena sudah begini Nah, terus katanya peka, katanya nabi Tuhan, katanya pilihan Tuhan. Nubuatan ndak kena kabeh. Makanya tadi saya ngomong sama Dinyo, kamu ada akun ndak di FB? Karena saya ndak punya akun di Facebook. Saudara, saya nggak suka seperti itu. Dan itu selalu ngupload yang bikin takut. Kenapa? 2009 bilang Tuhan Yesus datang 5 tahun lagi. Gombal semua. Ya, jadi umat Tuhan boleh stres. Salah satu importir dari itu barang-barang Itali. Pasen, apa yang Bapak dapat? Saya bilang tenang. Karena katanya nanti gini, wes sudahlah. Ya, Tuhan tuh tetap mencinta Indonesia. Baik, sekarang kita mau dengar firman. Saudara dan saya ini jadi Kristen ikut siapa? Ya, ini yang saudara dan saya hari ini kita mau periksa sama-sama. Supaya iya selama ini aku salah. Ternyata aku ikut orang, bukan ikut Yesus. Ya, baik, saya akan cepat baca firman Tuhan. Kitab Bilangan pasal ke-11 ayat ke-4. Satu ayat saja, saudara, saya akan baca dengan cepat. Kita akan selesai jam 10 karena kasihan karyawan kalau kita terlalu lama di sini. Ya, mereka mungkin harus bersihkan dan segala macam tempat ini, rapikan kembali. Baik, demikian bunyi firman Tuhan, Bilangan pasal 11 ayat ke-4. Orang-orang bajingan yang ada di antara mereka kemasukan nafsu rakus, dan orang Israel pun menangislah pula serta berkata, siapakah yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan yang kita makan di Mesir dengan tidak bayar apa-apa, kepada mentimun, semangka, bawang prei, bawang merah, dan bawang putih. Bawang bombaynya belum ada, saudara. Ya, baik. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Sampai di sana, saudara, sekarang kita mau perhatikan, ya. Dalam perjalanan orang Israel keluar dari Goshen menuju ke tanah perjanjian, mereka melewati 5 padang gurun.
Ketika mereka menyeberang pertama kali Laut Merah atau disebut dengan Laut Teberau, mereka langsung sampai di namanya padang gurun Syur. Itu kalau saudara perhatikan di kitab Ulangan. Mereka langsung sampai di padang gurun Syur. Dan di padang gurun Syur mereka 3 hari perjalanan tidak dapat minum. Kemudian mereka bilang, kenapa kami dibawa ke tempat ini? Saudara, ketika saudara dan saya mulai ikut Tuhan Yesus, pertama kali saudara akan menghadapi padang gurun Syur. Jadi kalau saudara ikut Tuhan langsung sukses, langsung kaya, langsung diberkati, itu bukan ajaran Alkitabiah. Alkitab tidak pernah mengajarkan seperti itu. Saudara. Ya, kenapa? Ketika saudara dan saya ikut Tuhan, lihat, mereka sudah ikut, mereka keluar. Tuhan tidak menyediakan segala sesuatu di jalan, tapi mereka kekurangan air. Mereka jalan 3 hari dan tidak menemukan air. Dan kemudian mereka katakan, kenapa kami dibawa ke sini? Jadi yang pertama, saudara, padang gurun Syur bicara tentang ketika saudara dan saya ikut Tuhan, ya, perlu saudara dan saya akan diuji tekadnya, ikut terus nggak? Ya, tidak langsung semuanya jadi baik, tidak langsung semuanya jadi instan, semua beres, punya utang lunas, betul? Ya kan, punya masalah selesai, ya, suami selingkuh langsung usir selingkuhannya. Nah, saudara. Ya, saudara akan diuji apa? Tetap mau ikut enggak? Walaupun rasanya kok begini. Mereka jalan 3 hari loh saudara. Mereka tidak hari pertama kita cari-cari sekitar sini enggak. Mereka jalan selama 3 hari tidak ketemu air. Saudara yang pernah pergi tur ke Israel, kemudian pergi Gurun Sinai, saudara tahu sampai hari ini kalau terutama bulan 6, bulan 7 panasnya kayak apa di luar itu. Ya, kemudian saudara sudah padang gurun Sinai, Syur, mereka masuk ke padang gurun Sin. Ya, dari di padang gurun Sin lah Tuhan mulai menurunkan mana. Saudara, kenapa? Yang kedua, saudara, ketika saudara dan saya ikut Tuhan, saudara akan diproses, akan ada masanya saudara dan saya diproses sampai saudara habis-habisan tidak punya apa-apa. Saya mau ulang kembali, supaya saudara dan saya tidak kecewa kalau saudara dan saya mengalami proses itu. Ya, kenapa? Bekal yang mereka bawa dari Goshen, bekal yang mereka bawa malam itu waktu mereka diusir Firaun sudah habis. Ya kan? Dan sekarang mereka mulai terancam kelaparan. Tetapi di padang gurun Sin, mereka ketika masuk Tuhan mulai turunkan mana. Tuhan pelihara mereka dengan mana. Berarti apa, saudara? Akan ada suatu proses di mana saudara dan saya benar-benar hidup bukan karena saudara dan saya pinter, lihai, punya duit, punya warisan, tetapi benar-benar 100% hidup dari kemurahan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan. Orang-orang yang akan diproses seperti ini, orang-orang yang akan sulit menjadi sombong ketika mereka sukses. Orang-orang yang akan sulit meninggalkan Tuhan ketika mereka berhasil, karena mereka pernah mengalami dinolkan oleh Tuhan. Sehingga pada saat mereka akan diangkat oleh Tuhan, mereka sadar, dulu aku pernah nol. Sehingga itu akan berbekas di hidup mereka. Ya, saya banyak ketemu orang yang maaf kata, ya, sombong, angkuh. Saudara, merasa sudah terlalu hebat. Saya pernah ceritakan sama saudara kan, saya diundang. Ya, saya datang ke rumahnya. Dia duduk 2 jam angkat kaki di depan saya sambil teleponan terus. Saya duduk seperti orang bego nunggu dia. Sementara dia terus telepon partner bisnisnya. Saya doa, Tuhan, apa pesanmu buat orang ini? Terus dia tanya ibunya yang undang saya. Ada apa, Man? Enggak, saya bawa Pak Asen untuk doa. Oh ya? Pakinya masih begini. Sendernya nyender santai begitu. Kan tidak sopan sebenarnya berhadapan dengan orang. Kemudian saya bilang, kita doa ya Pak. Kita doa. Tuhan kasih saya lihat tanah luas, kemudian Tuhan katakan, dia ingin membangun satu komplek perkantoran untuk semua anak perusahaan dia. Tetapi tanah itu bermasalah. Saya bilang, maaf ya Pak, saya lihat satu bidang tanah yang luas, dan itu akan dibangun komplek perkantoran untuk semua anak perusahaan Bapak, tapi bermasalah. Langsung kakinya turun. Betul Pak, betul Pak. Kenapa saudara? Hamba Tuhan itu identik kalau ketemu pengusaha, kasih proposal, kita punya proyek ini, mau bangun itu, ayo nyumbang. Hamba Tuhannya tidak bisa memberikan sumbangan terhadap bisnis orang-orang itu, cuma bisanya minta. Saudara, terus kita lanjutkan. Saya katakan, Bapak tahu kenapa pro tanah itu bermasalah? Bapak punya orang dalam sendiri yang buat masalah itu. Dia kaget, saudara. Oh begitu ya? Iya. Tuhan katakan dengan jelas, orang kepercayaan Bapak yang buat masalah itu.
Mulai dia duduk manis di depan saya. Dia pikir sama, oh ya saya datang, mungkin saya bawa minyak, bawa pentung, bawa bendera, saya akan macam-macamin kau. No, saya datang bawa perkataan Tuhan buat dia. Karena hamba Tuhan sering identik cuman, mari Pak, kita ada proyek, mari tergeraklah, kalau tidak tergerak sampean keterlaluan. Amin. Di padang gurun yang kedua, Tuhan mulai pelihara mereka dengan mana. Berarti apa, saudara? Tuhan tidak pernah mengizinkan saudara dan saya kelaparan, tapi seringkali pemeliharaan Tuhan itu pas-pasan dan tidak enak. Tidak kelaparan tapi tidak enak, cuma makan mana rasanya tetap sama, betul? Alkitab tidak bilang hari Senin rasa coklat, amin. Hari Selasa rasa apa? Misalnya balado, hari Rebo sama mana itu selalu sama rasanya, hambar lama-lama kalau dimakan. Saudara perhatikan di sini ya, di dalam proses saudara dan saya ikut Tuhan, akan ada suatu masa ketika saudara dan saya dinolkan Tuhan. Benar-benar nol, nggak punya apa-apa, benar-benar tidak berdaya, benar-benar hanya aku cuma bisa berharap ke Tuhan. Waktu di padang gurun, semua orang kehabisan makan, bisa bagi makan nggak yang bawa lebih? Nggak bisa, mereka sudah kehabisan, maka Tuhan mulai turunkan mana, nggak ada yang bisa tolong. Berarti apa? Masa pemurnian tidak lagi berharap ke saudara, teman, orang tua, warisan, dan lain-lain. Kemarin saya kumpul dengan kakak rohani saya, kapan-kapan saya akan undang dia khotbah di tengah-tengah kita. Dia khotbah lebih keras dari saya, ya. Dia cerita, dia juga sepanggil saya Pak karena umur kami tidak beda, walaupun dia kakak rohani saya. Dia katakan, Pak, masih ingat si Anu? Oh iya, masih ingat, saya katakan. Itu salah satu pengusaha hiburan terbesar. Dia bilang, saya ketemu dia, ada beberapa hamba Tuhan yang terlalu nempel sama dia. Orang kaya, saudara. Punya tempat hiburan-hiburan top. Terus banyak hamba Tuhan yang suka nempel. Nempel orang kaya mau apa sih? Saya tanya, kita ini hamba Tuhan terus nempelnya orang kaya untuk apa? Cocok enggak ngomongnya nih? Dia ngomong invest. Kita ngomong apa? Firman. Nggak ketemu, saudara. Terus dia bilang, waktu itu dia katakan, si itu ngomong begini, ini kalian pendeta-pendeta miskin ini loh. Kenapa, saudara? Dia kesel karena dia mau jual satu sebidang tanah tidak laku-laku. Terus ini para pendoanya ini tidak pernah bisa membuat tanah ini laku. Kan dia mangkel. Kalian cuma datang doakan minta duit. Tanahku udah laku-laku. Pendeta-pendeta miskin ini begitu loh, saudara. Karena kenapa? Mereka banyak hamba Tuhan belum pernah mengalami padang gurun sin. Hidup 100% dipelihara oleh Tuhan. Terpaksa nempel, tiap orang kaya ditempel. Saudara boleh tanya siapa yang pernah saya telepon. Kalau saya datang, saya nggak pernah. Saya datang loh ya. Terus ngapain mau cerita? Maksudnya, ya tolong dong tergerak hotel, ya tolong dong tergerak undang saya makan. Karena kenapa? Senang nggak senang kalau orang sudah berbuat jasa kepada kita akan ada perasaan, bahasa koinya paisingki itu loh. Ya sungkan. Hamba Tuhan tidak boleh sungkan. Kalau sungkan ada teguran, wih tidak enak, dia sering undang saya makan, wih tak doa noai. Tidak boleh, saudara. Ya, jadi yang kedua padang gurun sin. Sesudah mereka mengalami mana, mereka jalan terus. Mereka masuk ke padang gurun Sinai. Di sanalah Tuhan menurunkan hukumnya. Orang Kristen tidak mungkin bisa benar-benar hidup taat. Saya mau ulang. Orang Kristen tidak bisa benar-benar hidup menurut firman Tuhan kalau dia belum benar-benar hidup benar-benar cuma dipelihara Tuhan. Hidup dari hari demi hari dari kemurahan Tuhan. Tidak mungkin taat. Pasti ngelawan, iya. Saudara, makanya perhatikan ya. Di padang gurun sin Tuhan kasih mana. Tetapi Tuhan tidak hanya pelihara mereka secara jasmani. Sekarang Tuhan mau mereka dipelihara oleh perjanjian Tuhan yang turun di gunung Sinai. Dan di gunung Sinai ada dua gunung. Namanya satu gunung Horeb, yang kedua gunung Sinai. Ya, Musa ada naik ke gunung Horeb, juga ada naik ke gunung Sinai. Ada dua gunung. Ya, dua gunung ini bicara tentang panggilan Tuhan, ada bicara tentang hukum Tuhan. Orang yang dipanggil Tuhan belum tentu nurut hukum Tuhan. Mereka cuma sampai di gunung Horeb, tidak sampai ke gunung Sinai. Ya, saya nggak bahas terlalu dalam, nanti terlalu panjang ya, supaya pas karena masih nunggu ya, tebal bukunya. Nah, kita lanjutkan. Saudara, kemudian sudah turun firman Tuhan, ya, turun firman Tuhan, mereka jalan lagi. Ya, mereka masuk ke padang gurun Zin. Tadi Shur, Sinai, Zin, pakai Z. Nanti saudara cari di Alkitab itu ada semua. Ya, di padang gurun itu saudara ada namanya Kadeshi. Dari sanalah dikirim pengintai.
Kemudian di sanalah mereka melihat tanah yang Tuhan janjikan ternyata subur dengan bukti apa? Tandan anggur yang begitu subur. Nah, saudara dan saya perhatikan sekarang level ini, ya. Sesudah saudara dan saya keluar dari apa? Ikut Tuhan, saudara dan saya akan diuji, maksudnya ketetapan hati mau ikut terus apa enggak, atau enak ikut, enggak ikut. Nah, ini yang padang gurun syur. Ya, kemudian kalau saudara dan saya tetap ikut, Tuhan tetap akan pelihara. Cuman pemeliharanya enggak limpah ruah, ala kadar, tapi enggak kelaparan. Ya, ini kemudian sudah itu masuk ke hidup menurut hukum Tuhan di padang gurun Sinai. Sesudah padang gurun Sinai, saudara dan saya hidup dalam perjanjian menurut mau Tuhan. Saudara dan saya akan dibawa ke padang gurun Sin. Di situ ada namanya Kadesi. Kadesi itu apa? Tempat mengirim para pengintai. Kemudian mereka kebawa itu apa? Tandan anggur. Ternyata yang Tuhan janjikan dahsyat luar biasa. Persis seperti yang dia katakan kan tanah itu. Betul? Jadi apa? Saudara, kalau saudara dan saya hidup menurut hukum Tuhan, saudara akan mulai melihat janji-janji Tuhan. Saudara akan lihat mulai yang Tuhan bilang walaupun tidak seluruhnya kita bisa terima, tapi mulai kan dia lihat dengan tandan anggur yang begitu subur itu. Betul? Berarti benar Tuhan ngomong. Tanah itu luar biasa. Buktinya mereka bawa anggur kan dipikul dong. Tetapi lihat saudara. Tapi anggurnya luar biasa. Tapi lihat. Dari 12 yang diutus, 10 ngomong jelek. Amin. Dua aja yang ngomong benar. Amin. 10 bilang, kamu tidak mungkin masuk. Lagi tempatnya gini. Perhatikan saudara. Ya. Maksudnya apa? Orang Kristen, kalau sudah ngomong tentang kesulitan, pasti moh. Kalau sudah ngomong tentang proses, pasti males. Tapi kalau ngomong kelimpahan, sukacita, glory, haleluya, puji Tuhan, amin. Betul. Makanya saudara, yang dua ngomong yang benar. Yang dia lihat apanya? Memang sulit masuk. Tetapi kita pasti menang, amin. Yang 10 tidak mungkin kita menang. Nah, makanya kita seringkali saudara di proses ini orang Kristen akan mengalami dua jenis firman Tuhan. Firman Tuhan yang pertama, sudah kalian itu tidak bisa apa-apa, serahkan kami ke pendeta. Kita tim doa yang akan bereskan. Kalian coba kunjungi rumah sakit loh ya, doakan orang nanti kalian sakit dewek, diancam gitu. Terus nek rumahmu ono setan ojo sembarang ngusir loh ya. Nanti kamu kena serangan balik, suruh kami ngusir, kami Ghostbuster, tukang ngusir setan. Saudara akan ditakut-takuti bahwa itu begitu sulitnya. Itu saudara dan saya tidak mungkin menang. Saya sering kalau ketemu anak Tuhan, Pak, rumah saya ada isinya ya. Syukur ada isinya. Betul, daripada rumahmu tidak ada isi kan tidak lucu. Amin. Loh enggak apa, maksud saya rumah itu ada isi setannya. Loh ya bagus toh ada isi setan, latihan ngusir. Betul. Loh, kalau anak dikasih PR latihan supaya jadi pinter. Amin. Loh, iya enggak? Bapak yang ngusirkan. Loh. Saya bilang, Anda anaknya Tuhan, saya hambanya Tuhan. Nek kuli sama anak kuasa mana? Di rumah. Anak. Betul. Tapi saya enggak bisa lah, karena kalian sudah ditakut-takuti bilang enggak bisa. Kenapa harus kami semua? Kalau kalian bisa semua kan enggak ada PK-nya buat saya. Betul. Karena makanya saya harus bilang kalian tuh enggak bisa apa-apa supaya ada apa-apa saya. Otomatis kalau undang saya, apa enak terus-terusan diem-diem tok. Paling enggak tok dapat undang makan, amin. Ya apa enggak? Saudara, itu mulai ditakut-takuti, saudara. Padahal setiap anak Tuhan, setan tuh bisa diusir. Karena kenapa? Loh, saudara anak, betul. Saudara punya hak. Kalau ada orang nempati saudara apa? Orang tua kita punya rumah, kita anak berhak usir, amin. Betul. Betul apa ya? Tapi enggak percaya, saya enggak bisa, Pak. Ya, kenapa tidak punya karunia? Terus kenapa? Saya belum bawa pentungnya. Saya bikinin pentung kecil-kecil, pentung propetik. Coba saudara pergi tukang batu, bawa pentung itu bisa kerja nggak tukang batu itu pakai pentung gituan? Bisa? Tidak bisa. Dulu aja saudara, kemana-mana saya sampai heran, bawa kecil untuk apa? Propetik mukul iblis. Iblis itu tidak ada ayatnya tuh, malaikat gebukin iblis pakai hammer itu tidak ada. Coba dibikin-bikin. Betul. Loh. Iblis itu tidak bisa dipentung. Dia kan tidak punya tubuh jasmani, dia tubuh roh.
Piye caranya saudara mentung itu buruh? Nggak rasa. Ya, baik. Terus sesudah itu kan padang gurun Sin mereka. Nah, saudara, dari antara gurun Sinai dan gurun Sin, ini peristiwa ini terjadi. Kenapa? Ya, mereka kan sudah dikasih mana nih, sudah dipelihara Tuhan. Tapi jenis pemeliharaan itu tidak sesuai harapan. Maunya apa? Loh, saya jangan jadi kuli terus toh, nek bisa mandiri, amin. Loh, saya jangan cuma gaji segini, nek bisa 1 miliar, amin. Lihat, saudara, di proses itu Tuhan mau apa? Mereka belajar untuk direndahkan, mereka belajar nerima apa saja keputusan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka tidak terima. Kenapa mereka tidak terima? Saudara, tadi ayatnya katakan apa? Orang-orang bajingan. Nah, saudara, kalau bahasa Indonesianya, kalau saudara baca, kalau saudara bisa bahasa Inggris, lebih baik saudara lebih banyak belajar di bahasa Inggrisnya. Karena bahasa Inggrisnya, kata A misalnya, diterjemahkan A terus di dalam ayat-ayat yang lain. Kalau bahasa Indonesianya, kadang diterjemahkan A, kadang diterjemahkan B, kata yang sama. Ya, kalau di bahasa Inggrisnya dikatakan mixed multitude. Artinya bangsa-bangsa lain. Kalau saudara perhatikan, ya di kitab Ulangan itu kata yang juga dipakai sama. Waktu orang Israel keluar dari Mesir, orang bangsa-bangsa lain, bangsa Ethiopia, bangsa lain yang juga tinggal di Mesir saat itu ikut-ikutan keluar. Kenapa? Lihat mujizat, lihat keajaiban. Nah, sekarang lihat. Saudara dan saya seringkali pergi gereja karena lihat mujizat dan keajaiban. Pergi ke sana, akhirnya kecewa, ke sana lagi kecewa. Nggak cari Tuhan, cuman cari mujizat. Saya pernah sampaikan nama saudara kan waktu saya pelayanan di Belanda tahun 2004. Kenapa? Ada satu orang Indonesia sangat sukses. Dia sampai menjadi kepala rumah sakit di salah satu kota di Belanda. Dan semua keluarga besar itu dokter semua. Dan kalau dia punya gereja sendiri dan itu semua keluarganya isinya. Karena keluarga besar. Ya. Waktu anak perempuannya tamat kedokteran di Belanda, kemudian tiba-tiba diagnosa kanker. Angkat tangan semua walaupun mereka keturunan dokter. Merambat semua. Ya kan? Terus mereka ingat ada satu hamba Tuhan Amerika yang sering datang juga ke Semarang yang punya karunia kesembuhan. Mr. B. Dibawa anak itu terbang dari Amsterdam pergi ke Amerika. Berkali-kali ikut crusade tidak sembuh. Tambah menjalar. Akhirnya dibawa pulang, tambah parah. Sudah pulang di Belanda, dia dengar kata di Indonesia ada satu orang hamba Tuhan yang punya karunia khusus penyembuhan kanker. Di surat anunya pun di kartu namanya ditulis spesialis kanker. Ya, saya tidak tahu ada sekolah teologi yang bisa kasih gelar spesialis kanker. Kan ajaib. Tidak lucu toh saudara, tidak mungkin ada. Mesti di kedokteran ada. Ya dah, spesialis onkologi namanya. Ya, baik. Saking dia berharap anak perempuannya sembuh, dia undang dari Indonesia berangkat. Berangkatlah si spesialis kanker ini. Doakan dengan segala macam anunya, mati juga. Kenapa saudara? Lihat sekarang di sini. Ya. Orang-orang yang ikut orang Israel waktu keluar, mereka itu tidak jelas mau kemana, mereka tidak jelas ikut karena apa, pokoknya ikut saja. Karena kenapa mereka lihat, saudara, orang dibela Tuhan begitu dahsyat kan, 10 kali malapetaka diturunkan Tuhan di Mesir. Ikut-ikutan. Nah, seringkali saudara dan saya KKR sana ikut, KKR sini ikut, betul? Ya apa enggak? Terus cari apa? Cari apa saya mau tanya? Loh, saya tidak larang saudara, terus terang. Saya bukan anti, tapi kalau kita tidak cari Tuhan cuma ikut, hasilnya ya jadi pengikut. Terus yang terjadi dia. Ya. Bangsa-bangsa yang tujuannya tidak jelas inilah yang paling pertama bosan makan mana. Kalau di ayat yang tadi, orang-orang ini kemasukan nafsu rakus. Berarti apa? Tidak puas. Kalau rakus kan bicara tentang makanan. Kalau tamak bicara tentang harta benda. Betul. Nah, mereka tidak puas kasih mana. Tidak tahu makanan kayak gini. Artinya apa? Tidak mengucap syukur. Ingin selalu yang lebih. Tidak salah saudara kalau kita jadi orang ingin selalu yang lebih. Maksudnya, naik kerja, ya cuman cuan segini. Tahun depan harus segini. Tidak salah. Jangan, ya tidak apa-apalah. Cetiau gaji ya dari 15 tahun cetiau ya mati istrinya. Amin. Mati sakit hati toh. Pak lu pikir pak anak lu gede-gede gini pak. Ya toh. Karena wanita saudara senang juga kalau suaminya bingung. Amin. Ya enggak. Coba kalau saudara jadi ibu. Pak
bulan depan anak kita mau kuliah loh, Pak, mau tamat ini. Suaminya tenang-tenang aja. Pasti istri tambah bingung. Lu jangan tenang-tenang yuk. Iya enggak? Tapi kalau suaminya juga bingung, haleluya, lu juga mikir. Iya lah, senang sama-sama enggak beriman. Amin. Tapi banyak juga laki-laki yang memang enggak punya otak. Kenapa istrinya bingung? Ya tenang. Nah, ini enggak punya otak. Betul? Nah, jadi harus seimbang, amin. Otak dan perasaan. Betul? Jangan benar-benar maha kejam, ya, pembuluh darah dingin. Kenapa? Orang bingung dia tenang, betul? Orang susah dia tetap tenang. Ini bahaya, saudara, bukan karena beriman, tapi bisa karena memang orangnya acuh sekali, betul? Beriman sama orang beriman sama orang tidak peduli beda sedikit loh, saudara, kalau di rumah tangga. Amin. Ya, Banda, ayo. Coba kalau istrinya bilang, Pak, kamu kok kasar gitu? Kamu ya nerima toh. Betul, aku ini adalah yang terbaik buatmu loh. Saudara, coba saudara dan saya perhatikan. Ketika saudara dan saya nikah, yang sudah nikah, bukankah walaupun saudara dan saya percaya dia terbaik yang Tuhan berikan, tapi kita berharap dia menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. Amin. Iya apa enggak? Belum tentu suruh, ya enggak apa-apa, dia kayak gini kasar, enggak apa-apa. Kenapa pacarku yang dulu lebih kasar, misalnya. Ya, misalnya. Terus dia enggak mau cari duit, yang duluan lagi nomor 4 lebih parah. Ini berapa pacarnya kayak gini. Amin. Jadi, saudara, kita lihat di sini apa? Orang-orang yang ikut tidak jelas ini yang pertama bosan dikasih mana. Jadi, saudara lihat sekarang. Kalau saudara dan saya digini jenuh Tuhan, aku bosan di kayak gini Tuhan. Keadaan tidak berubah, keadaan sama saja. Ingat, ketika keadaan tidak berubah, Tuhan mau kitanya yang berubah. Kalau kita sudah berubah, pasti keadaan berubah. Saudara, saya sering Tuhan beritahu hal-hal yang sederhana buat orang, ketika dia lakukan berubah. Seringkali orang melihat dia ini kelasnya apa, baru dituruti. Saya bersyukur tidak ada kelasnya, saudara. Karena Yesus pun berkatakan apa di firman Tuhan di Filipi? Dia tidak menganggap kesetaraannya sebagai sesuatu yang harus dipertahankan, tapi mengambil rupa seorang hamba. Yesus saja jadi hamba, kok kita kepingin jadi bos, amin. Halo? Saudara, jadi lihat kembali. Yuk kita akan lanjut dulu di sini ya. Jadi di ayat ini saudara, di Tabera itu adalah perjalanan dari padang gurun Sinai ke padang gurun Sin. Dari hanya dipelihara minimum sama Tuhan, akan mulai melihat janji-janji Tuhan yang besar terjadi. Disitulah mereka gagal. Banyak yang gagal di situ karena bosan Tuhan. Aku bosan. Iya kau pelihara, tapi kayak gini pemeliharaanmu. Iya kau peduli, tapi kayak gini, tidak seperti yang aku mau. Banyak orang gagal di situ, saudara. Ya, banyak orang terus sakit hati, banyak orang kecewa. Ya, terus pendeta mainnya pokoknya tenang, tambah persembahan, kasih lebih banyak. Bagaimana kau mau nabur nuai lebih banyak kalau tidak nabur lebih banyak? Orang Israel di padang gurun tidak ada menabur karena tidak bisa ditabur sampai hari ini padang gurun. Betul, betul. Tapi ketaatan mereka membuat mereka menuai. Ketika generasi kedua itu masuk ke Kanaan, itu lagi Alkitab bilang musim panen. Mereka tidak ikut nanam. Berarti jangan berpikiran kalau saya tidak bisa kasih duit, nanti saya nggak ada terobosan. Saya tidak bisa kasih duit, nanti tidak ada perubahan ekonomi. Ketaatan bisa merubah segala-galanya. Saudara, sering saya ketemu orang kalau disuruh sesuatu sama Tuhan, bantah, lawan. Bahkan kebaca keangkuhannya, kebaca sombongnya. Saya diam aja, saudara. Kenapa? Kalau saya yang ngomong, saudara tidak turuti, itu tidak masalah. Kenapa? Ya omongan saya. Kok diturutin ya omongan saya. Tapi kalau kita sudah doa dan Tuhan ngomong sesuatu, tidak nurut, urusan sama Tuhan. Saya lepas tangan. Saudara, saya santai orang. Ya tidak nurut, nanti lihat aja. Bukan berarti saya doakan atau saya kutuk. Enggak, saudara. Nah, sudah tulisan ke sana jurang, stop belok, tidak mau belok, ya pasti ketemu jurang. Toh gitu toh. Saudara. Betul. Jadi di sini saudara dan saya lihat apa? Ya, mereka orang-orang ini yang pertama bosan. Terus orang-orang yang bosan ini, orang-orang yang tidak bisa terima kasih, orang-orang yang tidak bisa bersyukur, orang-orang yang tidak bisa bersabar, mulai pengaruhi orang lain. Siapa dipengaruhi? Orang Israel. Maka orang Israel ini kemudian kena pengaruh, mereka lebih lihat. Mereka cuma kena pengaruh, tapi mereka reaksinya lebih dahsyat daripada yang ngeluh awal. Kalau saudara baca di ayat yang pertama. Ya, ini bicara tentang saudara, ya, di proses antara
Gurun Sinai dengan padang gurun Sin itu bicara tentang saudara dan saya ini hidup menurut penilaian orang atau menurut penilaian Tuhan. Di sini kan orang-orang ini bilang ngeluh mereka tentang itu. Terus orang Israel kena pengaruh, ikut ngeluh. Artinya misal, kamu katanya rajin gereja, mobil tetap yang dulu 10 tahun. Apa? Kena pengaruh. Betul, mulai mikir, iya ya Tuhan yang benar dong Tuhan. Katanya engkau akan membuat perbedaan. Amin. Betul nak? Memang Tuhan akan membuat perbedaan, saudara. Antara yang beribadah dengan yang tidak beribadah. Loh, jangan berpikiran yang namanya beribadah itu pergi gereja aja. Bukan. Orang beribadah itu juga, saudara, kita bilang, kalau orang tidak nahan mulutnya, itu juga orang tidak beribadah. Kata firman. Betul? Ada ayatnya. Saudara, banyak orang pergi gereja, mulut nggak ditahan. Sembarang ngomong. Betul? Makanya kemarin saya muntah sekali, saudara. Pagi-pagi itu WhatsApp datang berapa hari lalu. Kalau ini menang begini, kalau ini menang. Saya bilang, berarti kan tidak dapat pernyataan dari Tuhan ya, pakai kalau. Kenapa? Ya jelas tuh kalau. Apa bahasa kalau? Saudara, nek Tuhan bilang A, mesti A. Oh, coba pakai kalau ini, kalau A, kalau B. Lu berarti lu nggak tahu apa-apa, jangan ngomong lu. Prinsip bernubuat, yang dapat nubuat ngomong, yang tidak dapat nubuat diam. Ada ayatnya. Coba melok ngomong, bikin kacau Jumat. Ya, karena umat Tuhan dibelok sana, belok sini, belok sana, kasihan saudara. Kalau yang sudah ngerti, kalau yang punya hubungan karib sama Tuhan bisa tanya, Tuhan ini piye Tuhan? Kalau yang enggak akan bingung. Oh ya, dia terkenal berarti benar, tidak mungkin salah. Diikuti, ditelan. Dari saudara percaya hukum Tuhan, janji Tuhan, kita akan mulai mencicipi sedikit daripada janji itu. Belum seluruhnya di padang gurun Sin, saudara. Karena masih ada padang gurun lain lagi yang menunggu, yang namanya padang gurun Paran. Ya, saudara, saya nggak bahas terlalu lama karena ini sudah hampir jam 10. Ya, nanti terlalu panjang. Tapi yang kita mau poin di sini apa? Ketika mereka hidup karena disetel-setel, mendengar omongan orang lain, penilaian orang lain, mereka ngamuk sama Tuhan. Perhatikan. Berarti kalau saudara dibilang, kalau engkau umat Tuhan, tahun kemarin naik sepeda motor, tahun ini harus naik mobil, itu bukan pengajaran Alkitab. Kenapa? Tuhan tidak pernah ada ngomong begitu. Roda 2 jadi roda 4, 4 jadi 6. Kalau diesel, betul? 6 jadi 12 misalnya, tronton, ya. Betul enggak? Secara tidak ada. Itu mulai apa? Penilaian duniawi. Kalau engkau anak Tuhan, masa makan mana terus? Nggak ada makanan lain. Mereka terus kecewa sama Tuhan. Lihat, mestinya mereka bilang, tenang, kita lagi diproses. Memang sekarang kau lihat kami seperti ini. Tapi kalau kami sudah dianggap lulus sama Tuhan, kau lihat kami berbeda. Ya, jadi saya nggak bahas dengan selanjutnya, tapi ingat, padang gurun Syur, padang gurun Sin, padang gurun Sinai, ya kan, padang gurun Zin, padang gurun Paran. Disitulah apa? Tuhan bilang, maka Tuhan bersinar dari padang gurun Paran. Ada ayatnya. Akan mulai hidup itu cerah. Akan mulai hidup itu berbeda. Dan kalau orang sudah mengalami seperti itu, turunnya sudah sulit sekali. Maksudnya, karena Tuhan yang ngangkat dia bukan diangkat karena kemampuannya sendiri, tapi karena Tuhan yang angkat. Yang nurunkan siapa? Selama dia hidup benar, dia nggak akan pernah turun lagi. Ya, jadi saudara, hari ini, malam ini, ya saya tidak tahu mengapa Tuhan suruh saya khotbah ini. Tapi ingat, semua saudara dan saya pasti seperti sudah pernah ada di Kadesi, sudah pernah melihat janji Tuhan terjadi, walaupun 1, 2, belum seluruhnya. Tapi akan ada lagi proses yang lain. Akan ada lagi omongan-omongan orang. Saya pernah diomongin, kalau kamu dipakai Tuhan, ada saya digitukan, kalau kamu dipakai Tuhan, rumahmu masih gede. Ada orang mau kasih saya rumah 3 lantai, itu rumah super mewah. Saya nggak terima. Kalau ada orang mau belikan saya Rolex All Gold sekian tahun lalu yang seluruhnya emas, bukan tengahnya garis-garis emas. Nggak terima. Saya pelayanan di Swiss, ada satu keluarga bilang, Pak Sen, kami mau belikan Bapak Rolex. Tapi Bapak pakai loh ya. Saya bilang terima kasih. Tuhan bilang saya nggak boleh pakai Rolex. Banyak orang apa? Mereka menilai saudara dan saya secara materi. Perhatikan.
Tuhan memang senang saudara dan saya sukses secara materi. Tetapi saudara dan saya tidak boleh memasukkan materi sebagai ukuran dalam kerohanian. Ya, saudara, tidak boleh. Kenapa? Karena kan jelas tadi, orang-orang ini menghasut, mempengaruhi. Apa ini makan mana? Kalau umat Tuhan kalau gini tak. Terus umat Tuhan terpengaruh. Iya, ya benar ya. Kita umat Tuhan. Masa kayak gini? Kapannya Tuhan jadi kepala, betul? Tidak boleh jadi ekor. Amin. Tadi kerjanya ngekor terus, amin. Betul enggak? Ngekor terus, loh. Pendeta A bilang gini, ngekor B. Tidak punya pendirian sendiri, tidak jelas sih. Ya, pada satu titik saudara dan saya kecewa kalau ikut orang. Tapi saudara dan saya tidak kecewa kalau ikut Tuhan. Kalau ikut orang tiba-tiba, dia berselingkuh. Aduh, kecewa. Kita jadikan dia panutan, ternyata dia begitu. Ya, tiba-tiba lo kayak gini kelakuannya, kecewa. Saudara, jadi hari ini singkat sekali, apa yang saudara dan saya sekarang di padang gurun ini, di peristiwa di Tabera ini, saudara masih pengaruh enggak omongan orang dalam hidup saudara? Masih orang bilang gini, gitu terus mikir pulang, ya Tuhan, bener, bagaimana keadilanmu, mana bukti? Nggak usah denger. Kenapa? Yang penting Tuhan bilang saya gimana? Selesai dah. Kalau Tuhan bilang tunggu, ya tunggu. Jangan, nggak bisa tunggu-tunggu. Banyak orang alasan saya tidak bisa tunggu Tuhan. Kenapa? Mulut anak-anak saya harus saya pelihara. Mulut istri saya harus pelihara. Banyak. Hasilnya hancur. Ya, makanya di sini saudara dan saya perhatikan ya. Nanti saya akan lebih dalam. Padang gurun Syur itu titik bagaimana anunya itu dari ini kan garis besar. Ya, nanti karena di tiap padang gurun itu ada beberapa jenis pencobaan yang harus dilewati. Ada beberapa jenis masalah yang harus saudara dan saya respon dengan benar. Masuk lagi padang gurun lain ada ujian tersendiri lagi. Ujian itu ini cuma garis besar, jadi singkat. Ya, jadi hari ini kita sudah selesai sampai di sini. Kita mau perhatikan hidup kita. Saudara dan saya ikut Tuhan. Ikut kemana-mana karena lihat mujizat. Ayo datang sini, lihat jemaat saya semua naik mobil. Sana apa? Naik motor. Datang. Ya toh? Terus ini naik mobil semua. Tiba-tiba sana, ini punya perusahaan penerbangan 6. Mau ikut lagi ke sana. Penerbangan apa lu? Mesin gini. Nggak, terbang Nodoro tiap pagi. Ya toh? Perusahaan penerbangan. Amin. Saudara. Jadi hari ini kita mau belajar. Ya. Tuhan pasti pelihara saudara dan saya. Pasti. Cuma dia yang jenis yang berkatnya itu belum tentu seperti yang kita harapkan. Kita mau lebih. Tapi ingat, ya, kalau sudah masuk ke nyebrang daripada paran itu, ya, baru saudara dan saya masuk tanah perjanjian. Tetapi saudara perhatikan, ya, orang Israel muter-muter mubeng sampai di daerah Edom, tinggal nyebrang ke Kanaan. Itu cuma 2 tahun loh, mubeng muter-muternya. 2 tahun kemudian mereka sudah masuk mau nyebrang. Tetapi karena bertemu dengan Bileam, 38 tahun plusnya nambah. 40 tahun kemudian baru menyeberang. Bileam nabi palsu. Mestinya masalah selesai jadi tidak selesai. Mestinya lihat kemuliaan Tuhan tidak melihat kemuliaan Tuhan. Karena ketemu yang palsu. Alkitab catat mereka ada ditinggal di daerah Edom itu 38 tahun. Saudara bisa bayangkan? Ya, saya sering ketemu orang yang jadi korban nubuatan palsu. Sering ketemu orang yang korban apa? Pernyataan-pernyataan pesan Tuhan yang katanya dari Tuhan. Dia kerjakan. Tanya Tuhan sih, lu boleh kerjakan itu enggak? Ojo main iya saya doakan, iya beres. Asal ingat Maliaki 3 ayat 10. Duh. Saudara pikir saudara bayar sogok Tuhan 10% semua lancar? Tuhan tidak punya rencana, pokok terima 10% dia okekan semuanya gitu? Enggak. Dia punya rencana yang pasti dalam hidup saudara dan saya. Biar saudara sogok dia jangan 10%. 90% pun Tuhan tidak tertarik. So gimana kita sama Tuhan? Sembarang. Betul? Nah, jadi sekarang orang mau ngomong apa sama kita? Kalau bahasa Mandarinnya tigong namanya. Gampang, tigong. Tigong itu artinya masa bodoh. Memang gue pikirin. Yang penting nanti lihat kalau sudah pulih. Nanti lihat kalau sudah masuk Kanaan. Sekarang nggak bisa lihat. Saudara, kenapa Tuhan sudah lama ini benar orang ngomong gini terus metodenya gini, ikut ke sana, ikut orang.
Tidak ada orang yang bisa keluarkan saudara dari padang gurun kecuali Tuhan sendiri. Saya mau beritahu. Tuhan bilang kalau aku sudah kunci, tidak ada yang bisa buka. Betul? Loh, kalau saudara dikunci di dalam proses, siapa bisa buka? Pendetanya langsung taktim doa, dikelilingi 10 kali. Tidak bisa. Amin. Ini saya bawa kuncinya. Tuhan bilang sudah aku ganti kemarin, itu kunci yang dulu. Ini kunci baru. Cobain, tidak bisa. Ya, jadi kalau orang ngomong misalnya keadaan kita jelek, kayak gini, tenang. Kita sedang ada di Tabera. Orang boleh ngomong apa saja, jangan terpengaruh. Karena sesudah itu masuk ke melihat kemuliaan Tuhan. Padang gurun Paran. Baru nanti enggak usah ngomong. Betul? Orang kaya Indonesia perlu enggak ngomong dipasangi di toko apa misalnya di gedung-gedungnya milik saya perlu enggak? Enggak perlu. Betul? Tapi orang miskin perlu nunjuk sudah punya ini itu, betul? Orang kaya enggak perlu kayak dulu ditulis besar-besar, enggak perlu kartu nama ditulis, enggak perlu. Orang tahu dia, wah, sugih pol. Kenapa? Orang super kaya, kekayaannya yang ngomong tentang dia. Orang kelas menengah, sambil ngomong-ngomong dia sudah kaya. Betul? Kalau orang kelas teri, ngomong-ngomong kepingin kaya. Sudah? 3 level tok loh, manusia. Jadi nanti saudara, biar Tuhan yang buktikan dalam hidup saudara dan saya. Tidak perlu saudara terus kepahitan sama Tuhan. Bener Tuhan, kenapa kok gini? Katanya gini, saya anak Tuhan. Katanya. Tenang aja, nanti tiba waktunya. Sekarang di Tabera itu banyak sekali mereka gagal karena pengaruh daripada orang-orang yang ikut Tuhan tidak jelas tujuannya. Kan Tuhan bilang, ya di dalam satu kumpulan itu mesti ada kambing dan domba. Bukan hanya domba tok, banyak kambing juga. Saudara, jadi kalau saudara dipengaruhi, katanya kita sudah gini-gini, terus keadaan kita seperti ini. Dia nggak ibadah kok tambah sugih. Wah. Saudara, kalau saudara tidak pernah ketemu orang super kaya yang nangis depan saudara, saudara tidak tahu orang itu super susah. Saudara, iblis yang ganggu orang miskin itu iblis kiri. Kenapa? Iblis yang paling kecil kuasanya. Kenapa? Karena orang miskin kasih duit selesai masalahnya. Betul? Iblis yang kuat itu biasanya ganggu orang kaya. Kenapa? Sudah kaya. Terus? Masalahnya pasti bukan uang lagi. Betul? Dan masalahnya tidak mungkin semudah orang miskin punya masalah. Penyelesaiannya. Karena kalau orang miskin kayak duit, wih, haleluya, glory, muka cerah. Tapi ini orang kaya punya masalah, susah sekali diselesaikan. Betul? Apalagi kalau suami istri tengkar, sama-sama sugih. Tuh, minta ampun. Susah saudara kalau sama-sama kaya. Saya pernah ngelayan. Ini maaf kata istilahnya ini keluarga suaminya keluarga gajah, ini keluarga gajah, tengkar terus. Tiap saya ngomong dia ini bantah karena dua keturunan orang kaya, susah ngadepinya. Enakan ngadepi yang masalah kalau punya anak, misalnya saudara punya anak laki orang kaya, carikan anak perempuan orang miskin. Supaya kenapa nih kalau ngomong, nih lu mau pulang? Iya, di rumah nggak ada AC, nggak ada apa. Ya wis tahan dah, nggak apa-apa. Loh, lebih tahan dia. Tapi kalau dia juga kaya, dia bisa jalan pulang loh. Ya kan saudara? Halo? Nah, itu lebih aman buat kerukunan rumah tangga, betul saudara? Karena dia pikir nih dia pulang, mewah, nggak ada apa-apa. Wis aku bertahan lah, nggak apa-apa. Wis nebel-nebelin muka, wis nggak apa-apa. Tapi kalau sama-sama sugih, susah. Betul? Betul? Loh iya, saudara. Jangan pikir enggak loh. Saya sering konselingin gitu, dia bantah. Dia lawan, dia tentang. Top, orang top, saudara. Saya pelayanan di rumah dia. Karena ada persekutuan. Tuhan tegur istrinya. Oke juga. Gajah. Apapun yang pernyataan Tuhan, dia bantah terus, saudara. Karena orang kaya. Enak ngadepi orang yang super kiri dan sudah tidak ada harapan. Gampang, ayo doa, doa. Semalam ini, iya malam ini, nurut dia. Tapi nek soge, ndak ada pendeta, tak kirim uang suruh dia ngwakili doa. Bersyukur nek sudah kiri, ndak ada orang yang bisa disuruh ngwakili doa. Amin. Betul, akhirnya doa sendiri. Halo. Saudara. Tapi banyak pendeta ndak seneng no. Apa? Lo cuma ya wis tapi kalau yang kiri minta doa sih, doa dewek lah latihannya. Harus juga dekat sama Tuhan sendiri. Tapi kalau yang soge ya kamu tidur nyenyak, ya toh? Yang penting transfer perpuluhan nanti kita doakan. Tim kita 24 jam kok menara doanya. Halo, asal setoran cocok gampang. Wani piro kon iku ya. Saudara, ini loh masalah Kristen itu. Makanya
Kita akan akhiri, ya. Mungkin ada keadaan yang buruk. Ya, seperti ini. Pemeliharaannya minimum, makannya itu terus. Ya kan? Makan mana terus, tidak ada pilihan lain. Itu terus pagi, itu siang, itu malam, itu bener, saudara. Betul? Loh, makan enak aja saudara, makan 3 kali, pagi, siang, malam, besok makan itu lagi. Bener enggak? Ayo, enggak usah ngomong yang enak, ada steak. Di sini belum ada steak yang mahal. Di Surabaya ada 1.560.000 satu porsi. Ya, kapan-kapan saudara sampai ke Surabaya, saya ajak makan situ, tapi saudara bayar sendiri. Loh, saya ajak makan, saya bayar sendiri, saudara bayar sendiri. Ya, itu 1.560.000, cuma 2 potong kecil. Itu sekitar 100 gram tok. Belum ada di sini. Di Jakarta pun belum saya ketemu. Tony Romas paling 400 yang full slab. Ini cuma otak sini. Tapi memang Chen nggak pernah bisa bohong. Betul? Betul? 1.560.000 begitu dikulum, tak usah dikunyah-kunyah, shoot, hancur. Saudara. Ya, waktu saya makan, 1.500.000, saya sampai segen, saudara. Karena diundang makan ada pengusaha ulang tahun. Pendeta tidak boleh pilih yang paling mahal nek diundang makan, pilihlah yang tengah-tengah. Kenapa tengah-tengah? Nek pilih yang paling murah, yang undang tersinggung. Memang lu pikir gua kere. Lu pilih paling murah, harus yang tengah-tengah. Kalau yang paling kita minta yang paling mahal, dia akan ngomong dasar kurang gizi kesempatan. Salah lagi. Jadi gitu, kode etiknya jadi hamba Tuhan harus tengah-tengah pesennya. Begitu saya buka halaman pertama 1.560.000, satu hitok kecil juga gitu. Saya segen, saudara. Saya mau pesan yang 800 lebih punya. Cuma 2 macam itu 800. Dan enggak, pesan enggak ini nih. Dia bilang enggak, jangan yang ini. Ya wes. Tapi memang enak, saudara. Ya. Seperti itu kan empal. Iya, nek lu punya lidah katrok ya empal. Amin. Nek lidah internasional beda. Amin. Makanya saya senang bersyukur ada di kota ini sekarang sudah ada banyak steak yang lumayan enak. Ya, nek dulu apa? Iya toh, dulu apa? Esnya aja kemana Conglek? Iya toh? Lu zaman awal-awal saya masuk Semarang, paling sering jadi ke Conglek depan di rumah sakit. Ono Conglek, ayo, bener nggak? Ayo. Paling sering jadi ke sana. Saudara, itu salah satu kekayaan orang Semarang. Kebanggaan, betul? Ya itu saudara. Terus mulai diajak mulai ada yang lain-lain gitu. Tapi kan ada yang belum ada yang lebih enak lagi. Saudara, ya. Betul? Ya sudah ada agenda lumayan lah, ya toh. Tapi ada yang lebih enak dari itu, belum masuk. Iya toh. Betul enggak? Iya apa enggak? Ya, lo itu yang khusus semua pakai hot plate itu aja belum masuk ke sini. Iya toh? Apa namanya lupa saya itu yang pakai hot plate, semua hot plate dia enggak ada lain. Paper lunch belum masuk. Iya toh? Betul? Selalu lompat saudara dari Jakarta ke Surabaya dulu, terus udah macet dulu, enggak tahu lama, kapan-kapan pas mau lompat enggak bisa baru macet sini. Ya, tiba-tiba ada. Belajar nikmati hidup. Amin. Tuhan kasih lidah ini ya belajar bisa merasakan yang paling enak di lidah. Amin. Jangan ini sudah enak. Ini sudah enak itu loh. Betul? Halo. Yang paling enak belum kan? Betul. Loh, kalau enggak percaya nanti kapan ke Surabaya tak ajak makan situ. Daging 1.500.000 itu wow. Cik. Ya cuma bayar wow. Tapi pendeta kan selalu free. Itu kelebihan pendeta, saudara, selalu free. Ya diundang makan. Ya toh? Makanya saudara nih enggak mau bayar sendiri jadi pendeta lah. Diundang makan. Oke, sampai di sini saudara. Udah jam 10 teng kita selesai. Ya, baik itu saja. Saudara, kita ada makanan kecil di depan, ada minuman, kita akan selesai sampai di sini. Ada doa berkat? Enggak ada. Saudara nurut firman Tuhan, saudara akan diberkati. Saudara akan lihat buktinya Tuhan tuh enggak pernah gombal, enggak pernah bohong. Ya, tak usah pada terimalah, enggak ada pulang terus sama kiri malah. Terimalah, tetap enggak ada. Lebih baik enggak usah ngomong terima tapi besok terima gitu loh, Ben. Amin. Daripada terimalah nyangkut, terima nyangkut di mana enggak tahu. Oke, baik sampai di sini ibadat. Buat yang bisa doa semalam suntuk, ya yang mau doa semalam suntuk bisa besok gabung dengan kita. Itu mulai jam 10 malam. Kalau enggak kuat sampai pagi jam 6 bisa satu sesi saja, ya. Itu sampai jam 2-an saudara bisa pulang. Ya, supaya kita belajar peka.
Supaya kenapa? Bisa dengar Tuhan ngomong. Ojo denger, ayo tabur, tabur. Padahal saudara tidak disuruh nabur. Supaya kenapa? Ikut Tuhan. Ojo bilang gini, ikut. Bilang gini, ikut. Mau nanti terima jadi begini, ikut. Nol, ikut, nol. Ada lagi satu kan anak muda yang sering datang doa semalam. Ngutang sama kakak iparnya ratusan juta karena nanam itu. Tidak ada sukses satupun. Ya. Jadi supaya kenapa? Supaya saudara pikirannya normal. Ojo melok manusia. Melok Tuhan. Ya, terus caranya melok Tuhan, dengar firman yang sehat. Jangan sampai nanti kau akan dilompatkan, tidak lewat padang gurun, langsung sampai ke Kanaan. Tidak ada di Alkitab. Ya, saudara dan saya harus ada prosesnya. Senang tidak senang harus. Nek sudah tahu ada prosesnya, diberitahu, saudara sudah tinggal pilih mau ndak. Daripada ndak diajar ada proses, sehingga ada proses kecewa sama Tuhan. Katanya ikut Tuhan enak, katanya. Tuhan bilang baca Alkitab kapan? Aku bilang ikut aku enak. Betul? Nanti sudah sampai baru enak. Di jalan tidak enak, amin. Pasti. Kalau saya tidak ngalami juga ngapain saya khotbah, saudara. Kan 16 tahun saya ngalami di padang gurun, tidak karu-karuan hidup saya. Tapi begitu nyebrang ya toh, begitu nyebrang Sungai Yordan mulai enak. Saudara, nek belum nyebrang enggak enak, saudara ya. Jadi supaya kita semua nyebrang terus mulai enak. Terus hidup pokoknya dijaga tetap benar sama Tuhan, enggak ada orang bisa nurunkan kita lagi. Dan mau krisis mau apa enggak bisa turun. Ya, baik itu saja. Ada makanan di depan, kita selesai sampai di sini. Ya, yang minta mau didoakan tolong kasih istirahat sebentar, ada makanan sih, selesai ngurus-ngurus sana tolong baru balik. Ojo langsung. Ya, kenapa saudara dari tadi duduk aku berdiri terus? Ya, tolong punya belas kasihan. Ya, baik. Tuhan berkati kita.